Kembali lagi pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bukan satu rutinitas buat kami, tapi kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mencari Engkau, kami mencari wajah-Mu, dan kami menikmati, kami rindu menikmati pertemuan kami dengan Tuhan pagi hari ini. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan di tempat ini bekerja, memimpin kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kami datang penuh dengan beban, namun ketika kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dan dapat bersama-sama dengan kami menikmati sukacita surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang
jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Benar Tuhan, ini persembahan kami untuk Yesus, Tuhan terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya hanya Kau yang layak kami sembah, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Biarlah hidup kami hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Kami sembah, kami sembah Engkau. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Selamanya kami mau sembah Engkau. Sampai habis hidup kami, sampai habis nafas kami, hidup kami hanya untuk penyembahan. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk jemaat Tuhan saja. Katakan Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau.
Dengan suaramu yang keras katakan, Yesus, aku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Keinginan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita sama-sama mau bersuka cita sebab Dia baik buat saya dan saudara. Masuki gerbangnya Tuhan. Amin. Biar kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
Dia Allah kekal, amin. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Kasih tos lagi dong kiri kanan, bilang dia Alfa dan Omega. Mari kita mau bertepuk tangan lebih lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita mau tepuk tangan lebih lagi. Walau badan menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kalau boleh jujur, kadang kita tidak mampu. Tapi karena Dia yang memampukan saya dan saudara sampai hari ini. Amin. Jujur kadang ku tak mampu menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh Yesus. Jujur
Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pujian ini merupakan iman kepada Tuhan. Saya rindu kita sama-sama nyanyikan pujian ini dan jemaat saja ya, bagian ref. Ku kan bernyanyi sampai jiwa. Amin. Bahkan di dalam sekali lagi nyanyikan pujian ini, katakan ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun, mari bisa angkat tanganmu, katakan ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Lagu pengharapan, bukan berserah, bahwa aku tak sendiri, yakin Kau mengasihi. Bahkan di dalam api bukan menyembahmu. Bapa di surga, biar pujian ini menjadi iman kami. Apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sekarang kami hadir bersama-sama dalam pujian penyembahan kami. Kami menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan penjamin hidup kami, Tuhan pelindung kami, Tuhan pusat kehidupan kami. Dan yang kami imani, Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau akan memberikan kekuatan lewat pemberitaan sabda firman-Mu. Berbicaralah Bapa di surga lewat lidah mulut hamba-Mu, supaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dalam keberkatan. Kami akan membaca merenungkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Urung kabeh. Shalom. Sampai langit-langit. Nah, nanti tembus. Shalom. Sing ngarep dhewe banter dhewe. Shalom. Itu semangat ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Robert Douglas Rumogoi, seluruh jemaat
yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pemberitaan firman Tuhan. Ya, saya kenal baik dengan Pak Pendeta Gembala tempat ini karena satu alumni di Panti Asuhan Ebenezer. Kami tinggal di sana rekor paling lama 13 tahun sampai pada suatu saat Tuhan mempercaya saya bekerja di suatu pemerintahan dan sekarang sudah posisi pensiun. Tuhan berkati masih bisa memberikan ya paparan firman Tuhan di beberapa gereja, termasuk tetangga sebelah ada GPI, itu saya sudah 2 kali ke sana. Dan puji Tuhan hari ini dipercaya di tempat ini, mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Tapi ketika pertama kali dikasih 2 sesi ya, berkatnya melimpah, amin. Kita buka Roma pasal 8. Halo, Roma pasal 8 ayat 28 yang sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Yang tidak ada Alkitab, tidak bawa, bisa di HP, bisa di nih, layar ya. Roma 8 ayat 28, 2, 3. Allah dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Silakan duduk. Puji Tuhan ya. Semangat banget ya. Bapak Ibu, tema kita itu kemenangan di tengah penderitaan. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak ingin menang, kalah terus. Ya. Saya itu suka tenis meja. Di Kabupaten Malang itu, Kabupaten Pasuruan, di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, saya selalu juara 1. Nah, satu kali kesombongan itu ketika tahun kemarin sebelum pensiun saya ngomong, mesti kena aku. Haleluya, kalah. Sombong. Ya, tapi saya tidak ingin kalah. Saya berusaha. Ya, meskipun pialanya tuh nggak boleh dibawa pulang, diminta kantor. Tapi kan pernah terukir namaku di sana. Nah, Bapak Ibu, orang itu bisa menang. Orang bisa alami kemenangan meskipun di antara lingkungan, komunitas, mayoritas ada penderitaan di situ. Tadi pujian katakan Tuhan Yesus itu penjamin hidup kita. Itu artinya apa? Meskipun kita diizinkan Tuhan ada di wilayah di mana penderitaan itu ada di antara kita, Allah tidak tinggal diam. Kata firman Tuhan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan, meskipun kita ada dalam penderitaan, kesusahan, banyak persoalan, banyak masalah, pergumulan, tiada kunjung tiba, terus menerus ada. Tapi ingat, di situ Allah bisa bekerja. Nah, kalau Allah itu bekerja, Allah menjamin. Kenapa? Allah penjamin hidup kita. Allah pasti menolong karena Allah itu penolong. Allah melindungi karena Allah itu pelindung semua umatnya. Yang hadir di sini saya imani, semua percaya Allah itu penjamin hidup kita. Dan saya yakin itu mengimani ayat ini, bahwa Allah turut bekerja. Makanya kalau Tuhan izinkan hidup kita ada dalam persoalan, jangan pernah mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, Allah tidak hadir di situ. Tetap syukuri. Ya, ngomong sama temannya, saiki soro, sopo ngerti besok tambah nemen. Tentu tidak. Sombong ngerti, saiki soro, sopo ngerti, kedepannya Tuhan lebih memberkati. Kenapa? Di situ Allah bekerja. Saya dulu berpikir, Luisia saya ini anak seorang janda, hidupnya sangat sederhana. Loh, Tuhan itu lo berkati, tidak kekurangan suatu apapun. Saya dihina oleh teman saya, Bang, wekin dek cilik, paling bojomu elek. Loh, tak pameri ketika ketemu saya, kilo bojoku ayu. Lu ngomongnya gak kena, kok gelem yo karo Bambang. Lu ini kilo, ini kan gak bener. Terima kasih tadi sesi 1 ada jemaat, weh Pak Bambang, bojone ayu, ya mesti wong wedok. Nek lanang malah bahaya. Loh, artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya sedetik pun. Bahkan rambut satu tuh ceblok, kalau tidak seizin Tuhan tidak bisa jatuh.
Iya, kalau enggak percaya nanti gunting rambutnya, mulai brodoli. Ini Tuhan loh yang menyampaikan ini. Tuhan bisa bekerja dalam keadaan apapun. Mungkin satu kali kelak kita ada di lingkungan penderitaan, tapi di situ Allah ada. Kalau Allah ada, pastikan semuanya beres. Loh ini benar. Makanya jangan khawatir. Coba kita lihat, ada beberapa pemahaman ini ya. Nah ini, menderita, itu penderitaan itu ketidaknyamanan, gak enak. Dan itu potensi datangin penderitaan. Kalau saudara kasih pinjaman ke teman sahabat, njur nagih diduting-duting gini, enak enggak? Enggak enak. Dan itu potensi kalau kita terus berpikir terus, lama-lama itu jadi penderitaan. Ikhlasin. Wah, kayak Pak Bambang jumlahnya, ya bene. Tuhan bisa memberkati, Tuhan di situ bisa bekerja. Yang kedua ini loh, menanggung sesuatu yang enggak senang, enggak menyenangkan, itu enggak enak, itu kita tanggung, itu jadi penderitaan. Lalu merasakan yang tidak menyenangkan secara terus menerus, gak enak terus. Kita bisa dalam satu masalah tapi tidak hidup di dalam permasalahan. Kita boleh menderita tapi tidak hidup di dalam penderitaan. Susah, orang apa-apa, tapi ke depan Tuhan kasih senang. Gak ada seperti sepur zaman dulu. Susah. Duit kan gitu. Karena mikirnya cuma duit. Susah, duit. Nah, kita enggak, senang. Haleluya gitu. Senang kan gitu. Hidup itu seperti itu. Enggak ada orang hidup itu tanpa masalah, enggak ada. Tanpa pergumulan itu tidak ada. Enggak ada anak Tuhan itu terbebas dari semua persoalan, enggak ada. Ada orang berdoa, Tuhan angkat masalahku. Yo gak iso ta. Tuhan izinkan supaya apa? Di situ Tuhan bekerja. Mendatangkan kebaikan. Oh ini luar biasa loh. Karena Tuhan yang berfirman. Lalu kondisi yang membuat seorang tidak nyaman, tidak membahagiakan itu tidak enak. Ayo siapa di sini di antara kita, aku pengen susah terus, gak ada. Susah tidak ada. Semua itu ingin senang, ingin bahagia. Sudah tahu posisinya tanding mesti kalah, tapi pingin menang. Pengen menang. Saya mewakili GPDI waktu lomba tenis meja GPDI Purwodadi di Kabupaten Pasuruan. Nah, Tuhan izinkan di situ saya kalah sama orang Kediri. Ya, tapi saya masih juara 2. Lumayan dapat duit. Saya tahu itu pasti ngalahin saya, tapi saya positif, saya pasti ingin menang. Karena itu impian. Orang hidup di dalam kemenangan itu impian. Orang hidup keluar dari persoalan itu impian. Meskipun kadangkala bisnisnya kurang lancar, usahanya kurang lancar, tapi kemenangan itu tetap jadi impian kita. Ayo kita lihat beberapa hal yang mempengaruhi kita untuk mendatangkan ini. Mari kita lihat. Ada hutang piutang. Itu kalau kita biarin bisa datangin penderitaan, persoalan hidup, stres. Itu bisa datangkan penderitaan. Mohon maaf, mana lebih banyak stres, ibu-ibu apa bapak-bapak? Lek bapak mesti jawab ibu, lek ibu jawab bapak. Ya kan? Saya pulang kerja, istri saya di kamar bawa HP, guyu-guyu dewe. Saya takut, iki stres apa-apa kan gitu. Ibu-ibu pernah tertawa sendiri di rumah? Saya khawatir, kenapa? Rumah saya dekat rumah sakit jiwa. Ini ada ini. Ternyata apa? HP itu bisa bikin orang senyum sendiri. Hati-hati ya. Kalau bawa HP, HP-nya ngajak kita tertawa sendiri. Hati-hati. Makanya kalau 2 HP, 3 HP kasihkan saya 1. Biar enggak bikin senyum sendiri. Ya. Itu zaman sekarang. Jadi pengaruh. Tapi bukan itu. Ketidakadilan, pekerjaan, kondisi mental, konflik,
sakit, penyakit, bisnis itu kadangkala mempengaruhi saudara dan saya hidup di dalam penderitaan. Di antara ini pasti ada salah satu, salah dua yang saudara alami. Kalau salah semua jangan, dapat 0 nanti. Kalau salah satu kan masih dapat 9. Salah dua dapat 8. Ini mempengaruhi saudara dan saya hidup di dalam penderitaan. Tapi seandainya Tuhan Allah yang kita puja, kita muliakan, kita ada dalam kondisi seperti itu, kata firman Tuhan, Allah masih bisa bekerja. Amin. Saudara mengimani Tuhan bisa bekerja dalam masalahmu? Saudara mengimani Allah bekerja dalam persoalan hidupmu? Saudara mengimani Allah bisa bekerja dalam bisnismu yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun? Allah bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya kalau saudara dan saya believe, percaya. Ini yang kita butuhkan adalah kekuatan Tuhan. Kenapa kita butuhkan? Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan penjamin hidup saudara. Pujian tadi katakan, dia juga pusat kehidupan semua orang yang percaya. Ini bagaimana tidak? Saudara tahu kisah Daniel, Sadrak, Mesah, Abednego. Daniel itu dimasukin kandang singa yang lapar. Lapar mesti dimakan habis. Tapi Daniel dilindungi Tuhan. Dimasuk loh, singa-singa itu loh, dilus-lus kepalanya enggak apa-apa. Kenapa? Tuhan penjamin hidupnya. Saudara, satu kali saya pres duit sebulan untuk transport sebulan. Pres. Obat didik gak cukup gaya transport ning Malang. Tapi satu kali kelak ketika saya diundang dalam sebuah ibadah Natal, Pak Bambang nanti pelayanan di sini ya. Saya survei dulu. Saya lihat gerejanya sangat sederhana. Ada rumah RSSSS. Rumah sangat semennya sedikit. Ya, kena goyang dikit ambrol. Saya lihat di situ hidupnya sederhana, gerejanya belum jadi, pintunya gak ono, kamar mandi ini ditutup dengan baliho. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan saya untuk saya berbagi. Dalam kondisi pas loh. Nek tak kena gak cukup saulan. Tapi saya berusaha berbagi. Saudara tahu, selesai pelayanan Natal di sana, gereja sidang jemaat Allah di Bajul Mati. Pulang dari pelayanan ditelepon Dirjen Bimas Kristen, Bambang 4 hari lagi kamu ada tugas narasumber di Ambon. Ketika pulang dari sana digantikan lebih berusaha. Meskipun dalam kondisi seperti ini, tapi Tuhan kan bisa bekerja dalam segala sesuatu, datangin kebaikan buat saya. Loh, ini luar biasa sekali. Ini. Makanya yang kita butuhkan adalah kekuatan Tuhan, penjamin hidup kita. Dari dulu sampai sekarang anak Tuhan yang setia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang setia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sedetik pun disertai. Ya Pak Bambang ngomong tok enak, oh bukan, itu kenyataan. Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Ada orang bertanya, Pak Bambang, apa wong Kristen itu nek gerejane dina, diolok, dibakar dan ndak pernah wong Kristen itu bela. Saya bilang sederhana, Tuhan tidak perlu dibela. Betul? Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Justru Tuhan itulah yang membela kita. Kalau Tuhan tidak membackup persoalan kita, kalau Tuhan tidak membela hidup kita, kalau Tuhan tidak melindungi kita, Dia bukan Tuhan. Sebab apa? Tuhan bisa datangin kebaikan untuk kesejahteraan hidup kita, untuk kebaikan hidup kita, untuk keberkatan hidup kita, itu Tuhan kita. Silakan, ada banyak persoalan mengelilingi kita, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kita butuhkan kekuatan Tuhan. Mari kita lihat kekuatan Tuhan yang pertama. Tuhan berfirman demikian, ya. Nanti baca di rumah ya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus.
Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Syarat pertama kali orang mengalami kemenangan dalam hidup ketika dia ada dalam persoalan, dalam penderitaan. Satu, miliki kekuatan Shalom. Ada banyak gereja di Jawa Timur itu. Ada 308 denominasi gereja. Belum Indonesia loh itu. Tapi tidak semua ketika di mimbar berkata Shalom. Padahal Shalom, damai sejahtera itu berasal dari sumber hidupnya orang Kristen. Penjaminnya orang Kristen itu Tuhan Yesus memberikan damai. Shalom itu punya kekuatan. Saya kasih bukti. Shalom itu punya kekuatan. Saya mau ke Bali, tiket saya tiba-tiba ditelepon sama bagian admin. Pak Bambang, tempat duduknya digeser di belakang ya. Karena di depan itu ada orang satu keluarga pengen duduk situ. Tujuan saya duduk di belakang sopir itu, kalau sudah di poiton sana tak foto jebret. Terus pamerin teman itu zaman sekarang seperti itu. Terus hati saya dongkol. Loh Mbak, itu kan 4 hari lalu sudah saya beli. Tapi Tuhan pada akhirnya memberi damai sejahtera. Saya bilang, alah ya gak apa-apa wes, gak apa-apa. Yang penting saya sampai Bali kan. Itu Shalom yang memberi kekuatan. Kalau gak punya Shalom, gak punya damai sejahtera, tidak akan pernah. Tetap ngotot duduk di situ. Ketika kami berangkat 200 meter, 250 meter sebelum sampai Poiton, itu ada batu besar dilemparkan, kena kaca, dar. Kaca pecah kena supir. Kena belakang supir. Saya bilang apa? Oh terima kasih Tuhan. Tetangga sebelah ngomong, loh Pak, oh kecelakaan kok, terima kasih. Loh Bapak tahu, itu dulu tempat itu tadi tempat duduk saya. Seandainya saya ngotot, maka tidak ada kuasa Shalom itu yang melindungi saya. Perlindungan Tuhan dalam kuasa Shalom itu tidak ada yang tahu cuma Tuhan. Tuhan itu tahu nanti akan terjadi seperti ini. Bambang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Shalom sejahtera itu saya miliki. Coba kalau ngotot. Ini kisah beneran saya alami. Saya di Pantai Asung Bali Pak ngajarnya itu. Di sana saya ada pelayanan. Tuhan lindungi. Itu kekuatan Shalom. Shalom itu punya kekuatan yang dahsyat. Orang yang punya damai sejahtera itu orang gampang tersinggung orangnya. Gak gampang marah. Ya. Saya dulu sama sekarang lebih banyak tidak marah sekarang daripada dulu. Kalau sibuk saya ini dititipi 2 cucu, repotnya luar biasa. Tapi emosi Shalom itu menguasai saya. Saudara tahu saya ini dalam kecepatan normal, wis tuwek kan gak mungkin banter toh. Di Malang dekat pabrik bentul itu serempet saya. Padahal itu jalan saya. Loh Mas, sampeyan niku ngawur iki dalanku. Loh gak iso, dalan niku bebas, sapa sih sing cepet. Mobil saya mobil terbagus sedunia, namanya Super. Kan Super itu kan bagus toh. Super Kijang, Beret minta ganti. Ya beli 1 aja loh. Totoknya rating itu kan gak boleh beli 1, mesti 2. Akhirnya damai, ketika damai puji Tuhan, sampai mobil itu dijual, totok rating belum saya belikan. Kenapa? Duit entek. Tapi saya punya Shalom yang menghendaki saya tidak bertengkar. Dia ngotot kan, udah tuh keluar langsung 4 orang besar-besar itu langsung berdiri. Apa lo? Lu salah kok mentang. Tapi pada akhirnya damai karena ada Shalom. Bapak Ibu, Shalom itu kekuatan. Sampaikan Shalom kepada siapapun yang bertemu, terutama saudara-saudara seiman. Itu punya kekuatan loh. Makanya Shalom tadi saya ulang 3 kali, ben kuate ping 3. Amin. Ya, enggak usah liter, malah ping 3 telung liter, enggak usah kintal, telung kintal gak kuat. Yang kedua, mari kita lihat. Kita cepat saja ya. Ini yang kedua, saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ketika Rasul Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia, cukuplah anugerah Tuhan
bagimu, bagi saya. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi kita. Yang kedua, syukuri anugerah Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak mensyukuri anugerah Tuhan, itu salah. Mensyukuri anugerah Tuhan itu bagian dari kekuatan ketika kita menghadapi persoalan. Mensyukuri anugerah Tuhan itu membuat kita, membentengi kita untuk kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Tuhan. Bersyukur. Tuhan berkati sebulan gaji 1 juta, bersyukur dicukupkan Tuhan. Satu kali kalau Tuhan berkati 2 juta, dicukupkan Tuhan karena ada bersyukur. Coba kalau hidupnya tidak bersyukur, masih 5 juta gak cukup. Kenapa? Tidak disyukuri, ono ae kekurangannya. Tapi kalau bersyukur dicukupkan Tuhan. Kami hidup dicukupkan Tuhan. Pas-pasan. Artinya apa? Pas butuh, pas ono. Amin. Itu kan dicukupkan. Meskipun Tuhan mengajarkan kepada kita, berkatilah kami pada hari ini, makan kami secukupnya. Tuhan tidak pernah mencukupkan, tapi melebihkan kita. Kalau kita syukur. Kalau saudara hidup tidak bersyukur, kuasa ini tidak akan pernah memberkati kita. Makanya kata firman Tuhan, cukup anugerah Tuhan itu untuk melindungi saudara dan saya. Cukup anugerah itu untuk membackup kita. Cukup anugerah Tuhan itu untuk memberikan kekuatan, memampukan kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Apa kata firman Tuhan? Cobaan yang kita alami itu cobaan yang biasa, tidak akan melebihi. Halo? Kekuatan kita itu artinya apa? Tuhan ketika bekerja dalam persoalan kita, Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Tapi kalau tidak bersyukur, uripe mung nelongso wae. Aku wis 15 tahun nderek Gusti ora diberkati. Ini orang perlu bertobat 2 kali. Diberi kesehatan itu harus bersyukur. Ada yang rambutnya lebih putih dari saya. Hadir di tempat ini, itu anugerah Tuhan, diberi kesehatan. Amin. Tapi tetap harus bersyukur. Orang yang hidupnya tidak bersyukur, kurang bersyukur, maka kebutuhannya juga tidak akan pernah dicukupkan Tuhan. Kenapa? Selalu kurang, selalu kurang. Ada teman saya ngeluh, Mas Bambang, aku lu susah, bayaranku lu cak cukup. Tonggone duit. Mas-masan kalung, bojoku njaluk ngene lho, ngomong, Dik engko lek taun bulan depan nek bayaran tak tukokne kalung gedene sak rantai kapal. Habis gitu kan ndak pernah minta lagi mas-masan. Kenapa? Karena hidupnya dicukup saja. Dan itu ndak pernah berkekurangan. Makanya kalau ada ibu-ibu minta kalung sama suaminya ngomong, tak tukokne gedene sak rantai kapal. Kenapa? Tidak akan pernah minta gedene sak rantai kapal, gawe gak iso. Ini loh. Tapi hidup bersyukur itu adalah prioritas dalam keluarga. Kalau kurang bersyukur, tidak akan dicukupkan Tuhan. Berapapun penghasilan kita, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun bisnis kita, kalau disyukuri, Tuhan pasti memberkati. Loh ini kenyataan hidup. Orang kalau gak bersyukur deloken ya, uripe lak kurang bae. Delok niku lho, Pak Yohanes, mohon maaf kalau ada nama Yohanes. Lho Pak Yohanes, uripe kaya ngono ya, tapi dhek iki lho cukup bae. Lho iso tuku TV padahal utang. Maksudnya tetap bayar tiap bulan. Dan kalau dicukupkan Tuhan, awake dhewe padahal penghasilannya awake dhewe lebih. Kenapa? Hidupnya kurang bersyukur. Yang ketiga mari kita lihat. Haleluya. Ini kata firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya. Baca yang terakhir 2-3. Apa saja yang tuh ini loh. Ini janji Tuhan loh. Boleh
kita ada di lingkungan yang tidak memungkinkan kita diberkati barangkali. Karena ada penderitaan di situ. Tapi kata firman Tuhan, orang yang cinta Tuhan, cinta firman, suka firman, baca firman, renungkan, dilakukan setiap hari. Kata firman Tuhan, opo wae sing dilakukan dibuat Tuhan kasil. Bisnis sederhana lama-lama meningkat jadi besar. Kenapa? Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya pertama kali diangkat pegawai, ya transport sebulan tuh pas gaji kurang kadang-kadang. Tapi tetap saya berusaha, berusaha. Kami biasanya kalau awal-awal manten baru, ada manten baru sini. Manten baru itu biasanya kalau awal-awal, tangi turu, maca kitab bareng-bareng. Saya kira tahu, maca kitab dewe-dewe. Repot karpe dewe ya tahu. Ada sini manten baru, kesempatan toh gitu. Tapi tetap suka firman. Kadang-kadang karena kesempatan, kadang-kadang istri bangun duluan, keburu-buru masak dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kan tetap baca. Cuma nggak iso bareng-bareng seperti dulu. Suka. Orang yang suka firman, apa saja yang dibuatnya berhasil. Satu kali kontrakan rumah saya sederhana, gentenge akeh sing mau rutuh. Usuke akeh sing kena rayap. Kapan yo, kami tetap berharap. Satu kali saya diundang narasumber pertama kali di Cisarua Bogor. Kami pulang bisa beli bambu. Tapi gak ada untuk ongkos tukang sama tak ketok dewe, tak geraji dewe, tak siseti dewe, tak kum-kum dewe. Setelah tak kum merayap gak berani. Dan pada akhirnya dicukupkan Tuhan. Halo? Kenapa? Sebab kami berusaha, suka, cinta sama Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan, cinta firman-Nya. Kalau cinta firman-Nya, siapapun yang di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan, yang dilihat bukan siapa yang bicara, yang dilihat adalah firman yang disukai dia. Ini rahasianya. Ini loh, orang suka. Ini ayat favoritnya Bapak Pendeta Rumokoi, almarhum yang sering khotbah ini. Ini suka firman. Pak Denny almarhum itu pimpinan saya, ya atasan saya, pernah juga kepala sekolah saya dan seterusnya. Beliau orang luar biasa. Yang saya imani sekarang dimuliakan Tuhan di surga. Ini jadi suka firman. Renungkan, beberapa hamba Tuhan katakan hidupi firman. Yang kita terima, kita baca, kita renungkan, hidupi dengan cara apa? Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik yang memuliakan Bapakmu di surga. Yang diminta Tuhan melakukan firman. Kalau didengar saja banyak orang, tapi melakukan firman, itu yang dicari Tuhan. Ini bagian suka firman. Tapi tidak hanya suka, harus dilakukan dalam hidup sehari-hari. Kami belanja telur, waktu saya bayar kembalinya lebih, itu bukan hak saya. Besok saya ke pasar lagi, Mbak, saya menek dodol sing genah. Loh, wonten apa Pak Bambang? Ngapunten gak ada yang salah. Saya menek nyusui kelebihan 10.000. Tak kembalikan, itu bukan hak saya. Orang yang bisa berbuat seperti ini hanya orang yang suka firman. Saya perjalanan ke Sitiharjo. Dari jauh itu kelihatan biru, kelebang-kelebang. Duit piro kuwi? 50 to. Gak ono sing mandek. Lho dindeki, tak ambil gini. Wih, 50.000. Bukan hak saya. Saya berhenti di pabrik, ada pabrik gula di situ, ada anak-anak pang. Bro, sini bro, mau uang, mau om. Loh om, gak pernah loh orang memberi 50.000. Ya wes buat kamu. Karena bukan hak saya. Oh dia terima kasih luar biasa. Hanya orang yang tahu firman yang berani berbuat seperti ini.
Hanya orang yang suka firman. Makanya suka supaya apa? Itu menjadi kekuatan kita untuk kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Tidak ada ceritanya anak Tuhan itu lepas dari persoalan, tidak ada. Anak Tuhan itu tidak ada ceritanya lepas dari persoalan hidup, pergumulan, tidak ada. Justru pohon itu makin besar, makin tinggi, lebih banyak anginnya daripada pohon itu ketika kecil. Angin pencobaan itu datang lebih banyak daripada ketika kita ada di bawah. Tapi kata firman Tuhan, Allah turut bekerja. Ini Tuhan yang berfirman. Makanya jangan khawatir jadi anak Tuhan. Putrane Gusti pasti diberkahi. Pokok gandol Gusti, ya kan? Saya ini punya banyak bahasa ya. Bahasa Jawa bisa gandol Gusti. Ya, bahasa Inggris bisa I love you kan bahasa Inggris. Ya. Kemudian bahasa Jerman, ich liebe dich itu bahasa Jerman bisa. Tapi kan hanya sepotong. Tapi kan banyak punya. Ya, bahasa Cina bisa, ya ta? Seng dipotong-potong namanya Juilan Seng gitu. Kan bisa kan itu ya. Meskipun rada ngawur-ngawur diri kan gitu. Bahasa Jepang saya bisa. Dibagi dua bahasa Jepangnya bahiro. Dibagi loro kan gitu. Tapi bukan itunya. Setidak-tidaknya orang yang suka itu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kenapa? Firman itu selalu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bicara, kita ngomong tidak memberkati orang. Tapi orang yang suka firman, kata firman, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Itu firman Tuhan. Itu artinya apa? Ngomong sak ngomong, Tuhan itu ada menyertai lewat firman-Nya. Halo? Saya diundang pelayanan, majelis ngomong gini, "Bah, saya kan pakai baju jas gini kan menghargai toh, jas ini berkat Tuhan. Pak Bambang, lek ngene iki ketok ganteng. Berarti biasane halo, biasane elek. Kan gitu toh. Oh, menyaknya. Saya dapat berkat baju baru tak pakai. Bah, tumben Pak Bambang, klambine anyar. Berarti biasanya klambine orang yang suka firman tidak akan pernah bicara seperti ini. Sebab apa? Mulutnya, mohon maaf, ada firman. Hendaklah perkataan Kristus, hendaklah firman dengan segala kekayaannya itu diam di antara kita. Sehingga kita bicara itu mendatangkan berkat bagi orang lain. Ada jemaat ngomong, ini jemaat sudah usia kalau ke gereja jalan kaki. Satu kali dia datang tidak terlambat karena bisa naik ojek. Ini jemaat, ini majelis loh. Majelis, saya enggak sebutkan gerejanya. Ngomong gini, tumben Bu, iso ngojek. Memberkati? Halo, memberkati? Tidak, ini namanya mu'ina. Harusnya shalom Bu, puji Tuhan, Ibu datang lebih awal, diberkati Tuhan. Hati-hati, kadang-kadang bicara kita membuat orang lain tidak suka ke gereja. Kenapa? Bicara kita, omongan kita tidak jadi berkat. Yang keempat. Halo, kali ini ada 15, mau? Pulang 11, jam 11 mau? Saya tidak yakin. Yang keempat, jangan pernah menunda kebaikan meskipun posisi kita tidak memungkinkan kita berbuat baik. Jangan pernah menunda. Ono wong njaluk tolong. Kalau kita mampu menolong, kenapa tidak kita tolong? Kadang-kadang gak ono. Oh, dia itu loh mampu berbuat, kata firman Tuhan. Orang yang mampu melakukan firman Tuhan tidak melakukan itu berdosa. Saya lupa ayatnya, Yohanes pasal 3 ayat berapa. Yang tidak melakukan firman dosa. Orang tidak melakukan kebaikan itu juga hukumnya DOSA. Ini jangan menunda. Kondisi saya itu loh, saulan transport garek 300.000. Tapi ketika ada kebutuhan orang yang harus saya perhatikan, yang saya ceritakan tadi, saya ambil 5 lembar biru-biru. Karena tukangnya ngomong gini, Pak Bambang, besok kami berhenti bekerja karena tidak ada semennya. Apakah tukang ini disuruh Tuhan? Saya tidak tahu. Disuruh gembala juga tidak tahu. Saya kasih 5 lembar. Pak Pendeta, tolong beli semen supaya besok tukangnya
tetap bekerja. Tuhan berkati, besok bekerja. Tuhan balas, jangan pernah. Kata firman Tuhan gini, ya. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepadamu, pergilah, besok kembali, besok akan kuberi. Padahal kata firman Tuhan, sedangkan kamu ada untuk kamu berbuat. Itu artinya gini, saudara dan saya mampu berbuat kebaikan, tapi saudara menunda. Saudara mampu melakukan kebaikan, berbuat menolong sesama, tapi saudara menahan. Kenapa? Saudara tidak mau. Kenapa? Ada embel-embelnya. Oh DNDC gak seneng ambek aku, DE benci ambek aku. Kadang-kadang ini membatasi kita untuk kita melakukan kebaikan. Tapi kata firman Tuhan, jangan pernah ditunda. Sebab kita tidak punya musuh. Memang ayat firman Tuhan ada berkata, kasihilah musuhmu. Itu terjemahan yang keliru. Yang benar, kasihilah orang yang memusuhi kamu. Sebab musuh kita cuma satu, iblis. Nih, jangan pernah menunda untuk kita melakukan kebaikan. Meskipun kita ada di lingkungan yang mempengaruhi kita untuk kita bisa ada di dalam penderitaan. Tapi kalau kita tidak pernah menunda kebaikan, itu kata firman Tuhan, yang memuliakan Bapamu di surga, kata firman, jerih payahmu jerih payahmu tidak sia-sia. Ini benar. Yang terakhir, mari kita lihat. Hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Amin. Orang Kristen anak Tuhan kalau hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, jangan harap dia diberkati Tuhan. Jangan harap ditolong Tuhan. Jangan harap hidupnya dikawal Tuhan, jangan harap. Sebab apa? Tuhan ditaruh di belakang. Ada pujian. Ku makin berkurang, dia harus makin bertambah dan sebagainya. Ada pujian itu kan, Tuhan itu dinomorsatukan. Tangi turu ceput, Tuhan itu dinomorsatukan. Puji sembah dia, baca firman-Nya. Kalau di tempat lain itu tangi turu yang digoleki HP ini, ya toh, tapi tidak di sini. Sana loh. Di sana dan jangan ngendikan seperti itu. Tapi ini kata firman Tuhan, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, sesulit apapun, keadaan yang apapun yang kita membuat susah, tetap Tuhan diandalkan. Bisnismu sepi, tapi kalau Tuhan diandalkan, bisnismu rame. Amin. Ada pendeta ngomong gini, anak jemaatnya buka toko selalu setelah ibadah. Ngomong gini, ibu sama bapak, lek tokomu mbok tutup krono kebaktian, buka toko setelah ibadah, gak ono sing tuku, gak usah nok gereja. Loh, pendeta ngomong ini abot loh, abot sanggane. Lek gak ono sing tuku, lari, mau jemaahnya kecil. Itu ada di gereja di daerah tempatnya rekreasi di Malang, banyak kera-keranya itu. Apa itu, Mak? Pakis, daerah situ. Pakis, ya tinggal di Pakistan, artinya Pakis Wetan. Pakistan loh ya, Pakis Wetan. Pulang ibadah, haleluya. Belum dibuka tokonya, sing antri akeh. Haleluya. Kenapa? Karena dia takut golek aku gak tokonya gak payu krono ibadah. Tapi dia sampaikan bahwa Tuhan bisa memberkati kalau mengandalkan Tuhan. Bisnis kita, usaha kita, mungkin kita sales, kita pimpinan perusahaan, kita punya perusahaan, kita apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan dinomorsatukan, Tuhan pasti menomorsatukan kita. Kalau Tuhan dihargai, Tuhan juga menghargai kita. Rezeki didik disyukuri, rezeki akeh disyukuri. Jangan ketemu orang, gimana kabarnya? Waduh, bisnisku mulai murad, mari jangan katakan, Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah hidupnya berkekurangan. Amin.
yang mengimani kekuatan Tuhan, maka saudara juga tidak akan pernah luput dari pertolongan Tuhan. Yang mengimani katakan haleluya. Yang mengimani, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan yang kita sembah, kita muliakan. Tuhan bisa hadir dalam setiap musim hidup kita. Ketika kita hidup dalam keberkatan, hadir Tuhan di situ. Ketika kita ada dalam persoalan hidup, Tuhan hadir di situ. Kenapa? Setiap saat Tuhan hadir menolong saudara dan saya, sehingga saudara alami kemenangan yang luar biasa. Mari katakan dalam sebuah pujian, Engkau ada di setiap hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami percaya, kami mengimani Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau berjanji Tuhan, apapun keadaan hidup kami, persoalan kami, penderitaan yang kami alami, persoalan hidup kami, Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Dan Engkau menjamin, sebab Engkau penjamin hidup kami. Katakan dalam sebuah pujian, Engkau ada. Tuhan, terima kasih. Katakan haleluya. Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Apapun keadaan hidup kami, dalam persoalan kami, dalam pergumulan kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami alami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya. Sebab kekuatan Tuhan ada di pihak kami. Haleluya. Kami punya Allah yang selalu memberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersama-Mu. Kami imani Tuhan, Engkau bersama kami. Kami bersama-sama dengan Engkau. Lalui hidup ini dengan iman kami. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang berindah. Terima kasih. Penuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Katakan rapnya saja. Bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melewati hidup ini, badai hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Nah, ini mimbar saya serahkan. Pujian ini yang menjadi iman kami, oh Tuhan. Hanya bersama-Mu, oh Yesus. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya milik kami. Hanya Engkau kekuatan bagi kami, oh Tuhan. Biarlah, oh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dengar boleh termaterai dalam hati kami, oh Yesus.
Sehingga setiap langkah hidup kami selalu ada firman-Mu. Apa yang kami lakukan hanya untuk kebenaran Engkau, oh Tuhan. Biarlah, oh Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Setiap kami yang hadir, oh Tuhan, boleh menjadi pelita dan terang dimanapun kami berada, oh Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dimuliakan, oh Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Biarlah, oh Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa, oh Tuhan. Begitu juga, oh Tuhan, Bapak Robert dan Ibu, Engkau urapi yang dari surga, oh Tuhan, sehingga dia boleh Engkau beri kekuatan di dalam mengembalakan jemaat di tempat ini, oh Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan hadir di setiap hati kami, oh Tuhan. Doa kami kuserahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi ini, amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini menjelang siang kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan kami kemenangan, dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Besar kecilnya Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu, bahkan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku berbahagia
kita tetap tinggal berdiri, kita akan akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami semua, yang berseru kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Bahkan di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam penderitaan sekalipun, Engkau berikan kemenangan dalam hidup kami. Ketika kamu mau mengucap syukur, mengandalkan Engkau, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Engkau, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada, nyata, boleh kami rasakan. Bukti sampai saat ini kami masih bisa datang beribadah, mengucap syukur, menaikkan pujian, menikmati firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan hidup kami. Itu bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Bambang Hermanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang datang bersama dengan istri. Memberkati kami semua, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah siang hari ini. Dan juga segenap jemaat Tuhan yang hadir, yang menyembah Engkau, yang memberikan diri mereka ditaburi firman Tuhan. Dan benih-benih firman Tuhan itu bertumbuh, melahirkan sebuah keputusan dalam hidup kami untuk kami mau tetap setia kepada Engkau. Apapun musim kehidupan kami, kami percaya diberkati, disertai Tuhan, dikuatkan, dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu dengan sukacita, dengan syukur. Terimalah berkat anugerah rahmat dari Bapa. Cinta kasih yang sempurna itu dari putranya Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan kuasa Allah terus mengalir, memenuhi dan memperlengkapi hidup kami semua. Di dalam pengiringan kami mengiringi Engkau ya Tuhan Yesus. Masuk dalam setiap rencana-Mu dan kehendak-Mu. Karya-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena